Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Lulu Fauzia. Saya akan menayangkan video praktek lapangan profesi keguruan saya di MTS Ar-Rahmah. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Ya. Ketemu lagi dengan kakak di pelajaran Al-Quran Hadis di bab 3. Untuk sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Oke, kelas? Silakan. Iqra suratul Fatihah. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. 8B sekarang tanggal 26. Ada yang masuk? Banyak ya? Ini ada Ahmad Gafang, Asika, Masuk. Audrey, Barnes, Destia, Fatih, Hadir. Fauzan, Gaizan, Hadir. Hairunisa. Di bab 3 ini ada apa judulnya? Keutamaan orang berinfak. Di situ ada dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya setiap datang waktu pagi ada dua malaikat yang turun dan keduanya berdoa. Malaikat pertama memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang memberi nafkah atau berinfak. Sementara malaikat satunya berdoa, ya Allah berikan kehancuran bagi orang yang pelit. Nah, contoh berinfak itu berarti orang yang dermawan. Nah, contoh yang tidak berinfak berarti orang Pelit. kalau misalkan kalian sering berinfak, berarti kalian didoakan sama malaikat. Gitu. Di hadis pertama itu dijelaskan seperti itu. Orang yang berinfak berarti didoakan oleh malaikat. Yang kedua ada hadis riwayat Bukhari dan Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap datang waktu pagi ada dua malaikat yang turun dan keduanya berdoa. Malaikat pertama memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang memberi nafkah atau berinfak. Sementara malaikat satunya berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Nah, di sini tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, maksudnya gimana sih? Kita yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Seperti itu. Oke, dilanjut. Kalian udah tahu belum? Infak itu apa? Kita di sini ada pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaq atau yunfiku, yaitu membelanjakan atau membiayai. Pengertian menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Infak. Nah, jadi menurut istilah infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Kemarin kita mengulas yang pertemuan sebelumnya itu ada infak, sedekah dan zakat. Nah, di sini dikhususkan lagi pengertian infak. Saya akan menjelaskan lebih rinci. Di sini selanjutnya ada hukum infak. Hukum infak itu ada 4. Yang pertama wajib, sunnah, dan mubah. Yang terakhir adalah haram. Infaknya itu adalah orang kafir. Tapi dia bukan Islam ya, berarti kan orang kafir berarti kan bukan Islam. Dia itu mengasih duit ke kita, tapi ada syaratnya. Kita harus keluar dari Islam. Berarti itu haram. Seperti itu ya. Gak boleh ya. Misalkan kamu, nih gua kasih duit sekarang nih, gua infakin buat lu. Tapi lu harus keluar Islam. Nah,
lagi. Nah, berarti kan itu tidak ikhlas. Itu tidak boleh ya. Ya. Jadi kita harus ikhlas ngasihnya. Yang selanjutnya ini ada rukun. Rukun dan syarat infak. Coba siapa namanya ini? Fahri, Nova. Mana Nova? Coba dibaca Nova. Infak harus memenuhi rukun. Apa saja Nova? Pemberi infak, munfik. Yang pertama ada pemberi infak atau munfik. Yang memberi infak itu berarti dinamakan munfik. Nah, yang kedua ada penerima infak, yaitu dinamakan dengan munfik lah. Yang ketiga ada barang yang diinfakkan. Misalkan kamu kalau bisa infak baju boleh. Misalkan kamu dia nggak punya baju nih, kita sedekahkan nanti setelah itu boleh. Untuk materi uang boleh juga, gitu kan. Terus yang keempat adalah penyerahan atau ijab qabul. Ijab qabul. Bukan ijab qabul itu bukan nikah doang ya sebenarnya ya. Ijab qabul ada di perbisnisan boleh, itu ada ijab qabulnya. Misalkan kita dagang ada ijab qabul. Ini ada di infak juga ada ijab qabulnya. Misalkan ini saya kasih sama ini. Oh iya terima kasih ya. Ijab qabul namanya. Gitu. Ngerti? Iya. Yang terakhir adalah keutamaan infak. Infak sendiri memberi banyak manfaat dan memiliki ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukannya dengan ikhlas. Nah, ganjarannya apa aja nih? Yang pertama, memudahkan seseorang masuk surga. Dengan berinfak, kita bisa mudah sama Allah dimudahin masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ada memperbanyak kebaikan dan melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga lewat pintu khusus. Nih, siapa yang mau masuk surga pintu VIP langsung? Siapa yang mau? Mau lah. Mau kan? Semuanya kan mau ya. Nih, ini ahli sedekah itu pasti akan dipanggil masuk surganya lewat pintu khusus. Yang keempat, mensucikan jiwa dan menghindari dari bala bencana atau menyembuhkan penyakit. Nah, kita nih misalkan, kita teh banyak banget sih musibahnya. Masalah uangnya hilang, kadang hilang apa gimana gitu kan kalau orang sekolah kan gitu ya. Kayaknya kita kurang sedekah seperti itu. Kita kurang sedekah nih kayaknya, kurang sedekah. Itu bisa sedekah itu lewat itu bisa apa ya? Bisa menghindari dari bala bencana. Ada yang tahu? Contohnya kisah seorang miskin pada zaman Nabi Sulaiman. Ternyata suatu hari juga paginya itu si bapak sama si ibu itu kedatangan orang fakir miskin yang minta makanan. Minta saya makan nih. Tapi pas datang ke rumahnya itu, wah Pak saya nggak punya ini gitu. Paling ada roti kering. Ya udah kamu kasih aja. Jadi kamu kasih aja ke orang miskin. Sodakoh. Dan habis itu kasih tuh si itunya, padahal dia nggak punya makanan lagi tuh. Tinggal satu-satunya roti kering. Habis itu dikasih ada karena dia sedekah tadi ke orang miskin itu, ada malaikat yang menolongnya. Karena dia berkat dia sedekah menolong. Jangan kata itu malaikat. Jangan diajukan karena dia tadi sedekah sama orang miskin. Itu berkat cuma roti kering. Seperti itu ya. Oke. Tiga masuk. Jadi siapa suruh? Nggak dimasuk? Nggak masuk kan? Oke. Tadi cepet gak? Apa yang saya terangin? Ya. Cepet gak? Ngerti gak? Untuk 3 orang aja ya. 3 orang. Dapat apa nih? Mobil. Coba. Yang pertama, soal pertama langsung jawab aja ya. Yang pertama ada pertanyaannya adalah apa sih infak itu? Yang jawab. Infak adalah dari kata infak. Terus Berinfak. Apa ya? satu orang ada yang tunjuk apa? Ya, yang Infak berasal dari kata Arab yang Ini kan infak tadi. Infak adalah membagikan rezeki yang kasih ya. Memberikan Infak adalah sebuah kegiatan orang miskin.
Sip. Ya, sip. Pembelajaran Satu. Tuh. Asik. Yang kedua. Yang kedua adalah sebutkan macam-macam infak. Infak wajib, sunnah, mubah, haram. Apa? Infak wajib, Siapa namanya? mubah, sunnah, haram, jalin. Ajalin. Yes. Dua. Yang ketiga. B ya Pi. Ini adalah keutamaan infak. Dan tunggu nih. Membantu. Manfaat infak. Ayo, cewek. Manfaat infak. Aziza. Menghapuskan dosa, melancarkan rezeki, Allah. mengurangi musibah, Terus. diberi apa? Apa? Apaan tuh? Apa lagi? 3 ya. Sip. Jadi kalian bisa langsung baca. Oke, ketahuan. Oke, mungkin itu saja. Ada yang tanya lagi nggak? Hadiahnya apa? Ada yang tanya lagi nggak? Aziza? Ada lagi? Oke, siap. Oh, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon pamit juga. Mungkin hari ini hari terakhir atau hari Senin kita penutupannya. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bertemu lagi ya. Silaturahminya tetap dijaga. Oke? Oke. Oke,